Oke, selamat datang di channel Advent Christina. Jadi sekarang saya akan mereview dari Toyota BZ4X. BZ4X itu sendiri diartikan Beyond Zero. Jadi artinya bebas dari emisi, dan 4-nya itu artinya dia memiliki 4-wheel drive. X-nya itu X-nya yang berarti adalah crossover dari mobil BZ4X itu sendiri. Jadi kita sebentar lagi akan mereview dari Toyota BZ4X ini dan apa saja fitur-fitur yang dimiliki oleh Toyota BZ4X 2023. Simak videonya sesaat lagi. Oke, sekarang untuk dari mobil Toyota BZ4X ini, akhirnya mobil ini berhasil meluncurkan versi listriknya. Untuk pertama kali dari Toyota BZ4X ini, dia mampu menciptakan mobil listrik seperti ini, dan untuk rival-rivalnya seperti Hyundai Ioniq 5. Jadi mobil ini memakai desain yang sama seperti Subaru Tolsera, kemudian Lexus RX. Jadi tidak ada di depannya ini grill seperti mobil-mobil pada umumnya. Kemudian di sini kalau kita bisa lihat teman-teman, ini hanya ada kisi-kisi dari bumpernya untuk mendinginkan dari mesin motor listrik yang ada di dalamnya, sehingga tidak perlu mendapatkan suatu teknologi untuk langsung mendinginkan. Makanya di sini ada kisi-kisi untuk angin bisa masuk dan mendinginkan motor listrik yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, jadi kita bahas di bagian bannya. Kalau kita melihat bannya ini, dia peleknya tidak secara tertutup keseluruhan ya, tapi dia masih ada wheels-nya dari peleknya ini. Peleknya ini berukuran 18 inci. Kemudian untuk bannya dia berukuran 235/65 ring 18. Mereknya ini dia Advance Yokohama. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakangnya teman-teman. Jadi untuk di bagian belakangnya ini sangat istimewa, unik ya teman-teman. Kenapa? Uniknya itu pada umumnya kalau mobil-mobil biasa, konvensional, atau mobil listrik yang lainnya, itu spoilernya ya, kita lihat spoilernya itu yang dimiliki oleh Toyota BZ4X ini memiliki suatu keunikan. Keunikannya ini ada di spoilernya. Dia kenapa spoilernya itu tidak full ya teman-teman, alias ini kanan kiri ya, habis itu dipotong di bagian tengah. Ayo, kenapa teman-teman? Itu tandanya kalau misalnya ada hujan ataupun dari segi suhu-suhu yang sangat ekstrim seperti hujan lebat, apalagi di belakang sini tidak ada wiper. Kenapa? Karena kalau di sini ditutupi, istilahnya ini tidak akan menyapu dari air hujan yang akan terjebak di kaca di bagian belakang, kemudian airnya turun ke sini lalu disapu oleh angin-angin yang menerpa dari depan ke belakang. Kemudian ini adalah suatu penyangga untuk menahan dari sapuan air hujan ataupun debu-debu ya teman-teman. Kemudian di situ juga terdapat shark fin, dan di sini juga sudah disediakan defogger teman-teman. Dan untuk kapasitasnya ini mungkin kita nanti bisa lihat kapasitas dari bagasinya ini sekitar 420 liter teman-teman. Kemudian di sini juga ada emblem BZ4X. Kemudian di sini juga ada kamera parking. Kemudian di sini juga terdapat sensor parking yang cukup lumayan banyak teman-teman. Habis itu di sini juga lampunya ini kalau
di malam hari itu kita melihat mobil ini lampunya menyala, rasanya ini memiliki ciri khas tersendiri dari Toyota BZ4X. Kemudian di sini juga ada emblemnya, dan untuk warnanya sendiri ya teman-teman, kalau kita bisa lihat ini kan di bumpernya ini warna doff ya, warna doff hitam gelap. Kemudian kalau misalnya amit-amit kita membawa mobil seperti ini terjadi sundulan atau tabrakan, ini kalau lecet sedikit pun rasanya kalau diperbaiki ini sudah sepertinya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau diperbaiki ini pun rasanya nanti pasti warnanya itu bakal belang teman-teman. Habis itu ini kan warnanya glossy, terus di bumpernya ini warnanya dia hitam doff. Alhasil teman-teman pasti akan melakukan perbaikan yang secara tidak mungkin, tetapi harus mengganti bumpernya ini ketika teman-teman mengalami sesuatu yang dirasa tidak puas untuk mengganti satu set ini ya. Alhasil tidak bisa diperbaiki, ya harus diganti teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat akomodasinya dari bagasi Toyota BZ4X 2023. Ini pintunya sudah full elektrik nih teman-teman. Jadi untuk dari dia membuka pintu sampai ke atas ini dia sudah full elektrik. Ini membentang ke atas ya teman-teman. Jadi kalau kita bawa barang banyak di sini seperti ini ya, ini kapasitas dari bagasinya ini sekitar 420 liter. Kemudian kalau untuk di sini juga ada tray-nya. Tray-nya ini bisa difungsikan sebagaimana kalau kita mau membawa file-file atau barang-barang yang ringan. Ini cukup proper ya teman-teman. Kemudian kalau ini kita tarik, tidak difungsikan tray-nya ini, bisa juga teman-teman. Kemudian kita bisa merebahkan kursinya apabila teman-teman membawa barang yang sangat banyak seperti ini. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ini bisa dimajukan seperti ini. Untuk settingan dari pengaturan bagasinya ini, apabila tempat duduknya dilipat secara rata lantai. Kemudian kalau di sini juga terdapat partisi, terdapat tray yang tidak terlalu menghalangi barang bawaan kita. Oke. Untuk di bagian bawah sini ini terdapat portable charger. Dia itu mengisinya sangat pelan, tidak terlalu cepat. Kalau misalnya ini dicas di rumah sekitar semalaman ya teman-teman, tidak bisa dicas dari 0 sampai 100 itu sekitar 30 menit, itu tidak bisa. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau ngecas pakai casan ini, dia hanya memakan atau menyerap energi listrik itu sekitar 3000 watt saja. Apabila kalau teman-teman bisa mengecas dari 0 sampai 100 di SPKLU, itu menyerap listriknya itu sekitar 150.000 watt dengan waktu 30 menit saja atau setengah jam. Kemudian di sini tidak terlihat nampak ban cadangan atau ban yang disediakan oleh Toyota ya teman-teman, karena ini tidak disediakan ban tire atau cadangan seperti mobil-mobil lainnya seperti Innova, Alphard, Velfire dan lainnya. Kemudian ini kalau di sini juga terdapat pencahayaan ya di bagian kanan sini, untuk kalau kita misalnya bawa mobil ini di tempat gelap atau bagasi yang cahayanya sangat minim, ini sangat terbantu teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian kap mesinnya. Di bagian kap mesin ini dari Toyota BZ4X ini apa saja yang ada di dalamnya? Apakah ada bagasi dari ruang penyimpanan seperti mobil-mobil listrik pada umumnya? Mari kita lihat. Wow, jadi seperti ini tampilan dari mesinnya teman-teman. Untuk dari kap mesinnya ini, dia kalau bisa dilihat
motor listriknya dari Toyota BZ4X ini dia masih menyalurkan semua motor listriknya ke bagian roda yang ada di bagian depan. Tetapi kenapa seperti pada umumnya kalau di luar negeri mesin motor listriknya ini ya, kalau di luar negeri itu ada dua, jadi di depan dan di belakang. Kemudian kalau kita lihat motor listriknya ini bekerja dan dia memiliki tenaga yang dihasilkan yaitu 204 horsepower serta 265 Nm. Artinya mobil ini dengan kecepatan untuk dari segi energi itu sangat stabil dan sangat memumpuni dari Toyota BZ4X. Oke, langsung aja, tidak lama-lama lagi. Di sini juga ada perdamnya sudah disiapkan dan disediakan oleh Toyota. Kemudian untuk dari motor listriknya sendiri pun ini ya teman-teman, ini sangat dirancang khusus dengan pabrikannya, ini rapi banget. Tapi kenapa ya untuk dari mobil Toyota BZ4X ini dia masih belum dirangkai atau masih belum CKD ya, terutama mobil-mobil listrik pada umumnya seperti Hyundai atau rival-rival yang lainnya itu sudah dirakit di dalam negeri. Oke, sekarang kita bahas di bagian pengisian daya baterainya teman-teman. Di sini juga sudah terdapat emblem elektrik. Kita buka. Oke. Nah, di sini itu teman-teman ya. Ini dia charger yang dinamakan AC dan DC. Nah, untuk chargeran DC ini dia mampu menyuplai listrik kalau dirasa kalau di SPKLU itu sekitar 150.000 watt. Kemudian untuk AC-nya, pengisian AC-nya ini dirasa cukup pelan ya, sekitar 6.000. Kalau dibandingkan dengan Ioniq 5 gitu ya, itu sudah bisa terisi minimalnya 7.000 watt. Kemudian untuk daya baterainya itu sendiri dia dirasa itu sekitar 71,4 kWh gitu. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan covernya untuk menutup. Oke. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita bahas di bagian baris kedua, yaitu baris penumpang. Ini settingan dari kursi pengemudi saya, ya, kursi pengemudi. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk joknya ini mungkin dirasa agak tinggi ya, atau mungkin lantainya tinggi karena di bawahnya ada baterai. Kemudian di sini juga tidak ada tunnel ya, tidak ada tunnel untuk menghalangi dari misalnya kayak saya untuk berpindah tempat seperti ini ya. Ini dirasa tidak menghalangi yang ada di bawah seperti ini. Oke. Kemudian untuk kursinya sendiri ini sangat empuk, sangat nyaman. Kemudian di sini juga ada headrest 3 buah ya. Di sini 3 buah. Untuk saya berada di posisi seperti ini sangat nyaman berada di dalam baris kedua seperti ini teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat lampu yang ada di tengah. Kemudian bahannya di sini juga sangat keras, ada soft touch-nya juga ya teman-teman. Kemudian di sini juga desainnya piano black ya teman-teman untuk di bagian kanan dan kiri. Dan kalau dirasa untuk duduk di sini ini untuk 3 orang dewasa, saya rasa ini nyaman sekali teman-teman. Apalagi di sini juga dilengkapi headrest ya yang sangat proper. Dan ini bahannya juga ini ya, Toyota jago banget untuk
memilih dari desainnya, kemudian dari bahan joknya, depan, baik di belakang juga teman-teman. Kemudian di sini juga ada phone holder dan cup holder ya, untuk menaruh HP juga di sini teman-teman. Kemudian kalau untuk menaruh sandaran tangan seperti ini, saya rasa ini sangat proper juga untuk mobil ini dilajukan di jalan perkotaan maupun yang jaraknya jauh. Kemudian ini settingan kursinya juga bisa diatur ya teman-teman. Apakah bisa disandarkan? Oke. Ini juga bisa teman-teman. Oke, ini sudah mentok ya. Oh, bisa disandarkan. Oke. Untuk disandarkan sendiri ini teman-teman sangat nyaman, apalagi kalau perjalanan yang sangat jauh itu dirasa kita menikmati perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dengan jarak yang begitu lama. Untuk sandaran kursinya ini bisa disetel 40-60 ya teman-teman. Untuk legroomnya di sini juga sangat nyaman banget. Kemudian untuk headroomnya di sini juga sangat ada space dan tidak terlalu mentok ya. Apalagi tinggi saya ini 178 cm. Oke, langsung aja kita ke bagian depannya. Oke teman-teman, sekarang saya ada di baris pengemudi, yaitu baris penumpang. Ini sudah settingan saya dan kursinya ini juga sudah electric seat ya teman-teman. Kemudian, wah, di sini sangat begitu luar biasa, futuristis banget ya teman-teman. Ini untuk setirnya ini ya, ini dirasa dari kualitas genggamannya, bahannya ini menurut saya ini keras ya teman-teman. Kenapa? Tidak ada rasa genggaman yang bahannya itu empuk teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat konsol yang bisa diatur untuk ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sangat keras banget ini teman-teman. Nah, jadi kalau dimajukan, dimundurkan, di sini juga terdapat cup holder ya teman-teman. Kemudian ada penyimpanan kalau ini dimajukan ya teman-teman. Nah, ini agak keras banget nih teman-teman. Oke. Nah, jadi ini ruang penyimpanannya nih tidak terlalu cukup dalam. Ada penyimpanan partisi ini seperti ini juga teman-teman. Kemudian untuk penyimpanan di sini juga terdapat wireless charging ya. Dan Toyota BZ4X ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay-nya itu dia wireless ya, wired. Kemudian di sini juga ada suatu yang istimewa banget nih teman-teman. Untuk perpindahan transmisinya, ini transmisi otomatis, jadi harus menekan ini untuk memutar ke R atau tekan lagi ke N, tekan lagi ke D. Kemudian di sini juga ada fitur-fitur Eco Mode, Snow, dan di sini juga ada advance parkingnya juga teman-teman. Kemudian untuk melihat dari keseluruhan mobil ini, dan fiturnya sudah dimiliki yaitu kamera 360 ya teman-teman. Kemudian di sini juga setirnya dari sisi kiri ini untuk pengaturan dari multimedia. Kemudian di sini juga di sebelah kanan untuk pengaturan dari adaptive cruise control, kemudian lane keep assist dan lane centering access. Habis itu kalau teman-teman mengendarai dari Toyota BZ4X ini, kalau teman-teman misalnya mau sen kiri, sen kanan, itu dia bukannya di kanan ya, tetapi di
kiri teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa menyetir atau membawa atau mengendarai mobil Eropa seperti Mercy atau BMW, mungkin teman-teman sudah terbiasa untuk menghidupkan lampu sennya yang berada di posisi tuas sebelah kiri ini. Kemudian ini setirnya sudah tilting dan teleskopik teman-teman. Oke. Tapi ini ya saya rasa kalau melihat dari MID-nya ya teman-teman, ini terasa agak cukup jauh ya teman-teman, sekitar kurang lebih 30 cm ya teman-teman dari setir ya. Di sini juga MID-nya, speedometernya ini terlihat cukup futuristis banget teman-teman. Kemudian di sini tidak ada laci penyimpanan nih teman-teman. Kenapa ya? Mobil seharga 1.200.650.000 ini ya. Ini kelihatannya tidak ada laci penyimpanan di sini. Bahkan di sini juga hanya ada konsol ya untuk menaruh barang-barang ya seperti ini. Ini payung. Kemudian pocket seperti ini hanya ditaruh di seperti ini teman-teman ya. Ini. Jadi di sini juga ada entertainment ya teman-teman yang futuristis banget. Kemudian AC-nya sudah menggunakan AC single zone ya teman-teman. Oke, untuk fitur-fiturnya di sini ya, ini ada settingan pintunya. Kemudian di sini juga ada tombol SOS teman-teman. Tombol SOS. Kemudian di sini ada untuk membuka panoramic sunroof ya teman-teman. Panoramic sunroof. Kemudian di sini juga ada untuk menyalakan lampu ya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman dirasa mobil ini seperti ini settingannya dari setir ya teman-teman. Kalau misalnya ini di tilt ya, kalau saya duduk di baris kemudi ini rasanya menghalangi dari MID-nya ya teman-teman, dari speedometernya ya kalau untuk dinaikkan. Kalau saya rasa untuk menurut saya untuk tidak terhalang dari speedometernya ini, setirnya bisa agak diturunkan seperti ini ya gitu. Jadi kalau untuk dimundurkan atau dimajukan ya, dimajukan seperti ini terasa agak jauh ya, jauh banget ini. Enakan ditarik seperti ini. Oke, ini pas banget ya teman-teman. Itu. Jadi kalau minusnya ya cuma dinaikkan seperti ini, kita tidak melihat speedometer yang ada di depannya. Oke teman-teman, well jadi itu saja review first impression dari Toyota BZ4X 2023. Jadi mobil ini yang jadi pertama kali diluncurkan mobil listrik dari Toyota. Apakah ini recommended untuk Anda miliki dengan seharga 1.219.650.000 OTR Bali. Jadi itu saja review singkat hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share untuk video hari ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa tombol loncengnya hidupkan ya teman-teman, untuk kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video menarik dari kita. Terima kasih teman-teman untuk sudah menyaksikan video kita hari ini. Sampai jumpa, bertemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye.